Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuan ke Bukit Tinggi. Selamat sore untuk semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanifah Azahra dengan NIM 2303114237. Saya di sini akan mempresentasikan tugas budaya Melayu Riau tentang pantang larang dalam budaya Melayu Riau. Baik, pada sore hari ini ada dua pokok materi pembahasan kita. Yang pertama, mengenai pengertian pantang larang, dan kedua, ada macam-macam pantang larang beserta contohnya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pantang larang. Pantang larang adalah segala sesuatu yang dilarang atau dipantangkan untuk dikerjakan menurut adat atau kepercayaan. Sumber pantang larang tidak dapat dilacak dan merupakan warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Pantang larang dalam budaya Melayu merupakan salah satu kiat dalam menyampaikan pesan ataupun sebagai medium penyampai pesan. Orang zaman dahulu untuk menyampaikan pesan tidak secara langsung, tetapi dengan melalui perumpamaan, contoh-contoh, dan tingkah laku. Pantang larang dalam alam kehidupan masyarakat Melayu merupakan tradisi lisan. Tradisi pantang larang dapat mempengaruhi watak dan perilaku manusia karena inti dari penggunaannya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan etis, petuah bahkan amanah, juga menjadi rujukan dalam ketentuan adat dan menjadi alat dalam mendidik. Klasifikasikan pantang larang ada 5. Yang pertama, berkaitan dengan keselamatan jiwa, yaitu yang berkaitan dengan kematian, sakit, kesialan, ataupun naas. Yang kedua, berkaitan dengan waktu malam, sore menjelang malam. Yang ketiga, berkaitan dengan tempat, yaitu berkaitan dengan ladang, di tengah jalan, di hutan, dan di kuburan. Yang keempat, berkaitan dengan jenis kelamin, yaitu berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Dan yang kelima, berkaitan dengan pekerjaan, seperti melahirkan dan perawat, berjalan, sedang bermain, ataupun sedang makan dan minum. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah macam-macam pantang larang. Pantang larang selalu dihubungkan dengan ancaman. Di setiap ada larangan, maka di sana juga akan ada ancaman. Ancaman ini sendiri terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, ancaman malu, yang kedua, ancaman sakit, dan yang ketiga, ada ancaman cacat. Dari ketiga ancaman tersebut, yang pertama kali akan kita bahas adalah ancaman malu. Contoh dari ancaman malu adalah pantang anak gadis duduk di depan pintu, nanti jauh jodoh. Logika dari pantang larang ini adalah anak gadis apabila duduk di depan pintu dikhawatirkan menimbulkan hal-hal negatif, sehingga apabila terlihat oleh orang lewat akan menganggap anak gadis itu tidak punya malu. Akibatnya adalah laki-laki tidak akan berkenan untuk mempersuntingnya. Orang tua-tua mengatakan kalau malu sudah hilang, hidup sama dengan hewan. Dalam peribahasa, malu juga sering dijadikan perumpamaan. Misalnya, malu berdayung perahu hanyut, yang bermakna kalau tidak mau berikhtiar, tidak akan mendapat kemajuan. Malu tercoreng arang di kening, yang bermakna malu yang tidak dapat dihilangkan karena sudah diketahui oleh orang lain. Dari sisi lain, dipantangkan pula untuk malu melakukan hal-hal baik. Misalnya, malu menuntut ilmu, malu melakukan kesalahan, malu tidak pandai, malu sekolah, malu tidak ke masjid, malu libur sekolah tanpa alasan, dan lain sebagainya. Orang tua-tua mengatakan, kalau malu berbuat ibadat, dunia akhirat akan tersesat. Kalau malu bekerja, hidup akan sengsara, dan kalau malu minta nasihat, dunia akhirat hidup melarang. Selanjutnya, yang kedua ada ancaman sakit. Contoh dari ancaman sakit adalah pantang duduk di atas bantal, ancamannya tumbuh bisul di pantat. Logika dalam pantang larang ini adalah dalam dunia Melayu, kepala merupakan anggota tubuh yang paling terhormat, sedangkan bantal berfungsi sebagai atas kepala. Oleh karena itu, kepala tidak pantas disejajarkan dengan pantat. Selanjutnya, bantal juga akan lebih cepat rusak dan kotor. Sedangkan penggunaan ancaman sakit bisul karena penyakit ini bisa menyerang semua usia dan sangat menyedihkan.
Ancaman yang terakhir adalah ancaman cacat. Contoh dari ancaman cacat ini adalah pantang main beras, ancamannya tangan cacat. Logika dari ungkapan pantang larang ini, beras merupakan keperluan pokok yang berharga. Apabila beras dimainkan oleh anak-anak, dikhawatirkan akan kotor, tumpah, dan terbuang. Jika terjadi demikian, tentu akan menjadi pekerjaan sia-sia dan mubazir. Pekerjaan yang sia-sia dan mubazir sangat tidak disukai Allah. Ancaman tangan cacat juga ditakuti oleh anak-anak, sehingga akan berusaha untuk terhindar dari pekerjaan yang sia-sia dan mubazir. Kesimpulan dari tradisi pantang larang budaya Melayu Riau ini, kita dapat menemukan nilai yang berupa norma ataupun aturan yang dipercayai oleh masyarakat Melayu sebagai komunikasi terhadap anak untuk membangun karakter anak tersebut menjadi lebih baik dan patuh terhadap orang tua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.